Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang keterbagian. Hari ini kita membahas dalil-dalil algoritma pembagian. Kemudian kita lanjutkan dengan lanjutan contoh untuk keterbagian. Oke, yang pertama dalil algoritma pembagian. Dalil algoritma pembagian ini berbunyi, jika suatu bilangan A dan B itu bilangan bulat dan A lebih besar dari 0, maka ada bilangan tunggal Q dan R, yang mana Q dan R ini bilangan bulat, sehingga B itu sama dengan QA ditambah R, dengan R itu antara 0 sampai A. 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A. Namun jika A tidak habis membagi B, maka berlaku 0 kurang dari R kurang dari A. Oke, sebelum kita membuktikan dalil algoritma ini, kita pahami dulu ilustrasi berikut. Misalkan diberikan bilangan bulat 3 dan 8. Nah, kita tahu bahwa 3 ini tidak habis membagi 8. Nah, kemudian kita dapat membuat suatu barisan aritmatika yang berbentuk 8 dikurangi N kali 3, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Nah, misalkan kita ambil N-nya mulai dari min 1 sini ya, min 1 sampai 5. Oke, untuk N sama dengan 5, maka 8 dikurangi N kali 3, itu kan 8 dikurangi 15 ya, sama dengan min 7. Kemudian untuk 4, 8 dikurangi 12 adalah min 4, negatif 4, dan seterusnya sampai N sama dengan min 1, maka 8 min N kali 3 itu adalah 8 dikurangi negatif 3, yaitu 11. Sehingga kita peroleh barisan aritmatika ini ya. Min 7, min 4, min 1, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa barisan ini memiliki suku-suku yang negatif dan suku-suku yang positif. Nah, misalkan suku-suku positif ini adalah elemen dari himpunan S ya. Kita buat suatu himpunan S yang berisi suku-suku positif dari barisan yang tadi kita dapatkan. Nah, sehingga S ini isinya adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Atau bisa kita tulis S itu elemen 8 dikurangi N kali 3, yang mana 8 dikurangi N kali 3 ini lebih besar dari 0. Kemudian, karena S ini adalah himpunan bagian dari N, S adalah himpunan bagian dari N, S himpunan bagian dari N, maka S ini memiliki prinsip urutan, yaitu S memiliki unsur terkecil. Dari himpunan ini kita bisa tahu bahwa unsur terkecil dari S adalah 2. Karena 2 adalah elemen S ya, maka 2 bisa dibentuk menjadi bentuk ini ya. S 2 bisa dibentuk menjadi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 kali 3 ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan 8 ini sama dengan 2 ditambah 2 kali 3. Nah, coba perhatikan bentuk ini dengan bentuk ini tadi yang ada di dalil algoritma pembagian ya. Bentuk ini bersesuaian dengan bentuk yang baru ini, ya kan? Nah, kemudian karena 3 tidak habis membagi 8, 3 tidak habis membagi 8. Nah, sehingga di sini ada Q dan R, elemen Z, sehingga 8 sama dengan 2 ditambah 2 kali 3. Kalau kita lihat dari sini, maka Q-nya siapa?
Q-nya adalah 2, ya kan, hasil baginya adalah 2. Dan residunya, Q-nya adalah 2 yang ini ya. 2 yang ini adalah Q, sedangkan ini adalah residunya, ya, R. Sehingga untuk 3 dan 8 bilangan bulat, suatu bilangan bulat yaitu 3 dan 8, maka ada Q dan R bilangan bulat juga, sehingga 8 sama dengan Q dikali 3 ditambah R, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan bukti algoritma pembagian, dalil algoritma pembuktian? Misalkan diberikan A dan B bilangan bulat, maka A dan B ini bisa dibentuk suatu barisan aritmatika yang berbentuk B dikurangi Q kali A, di mana Q adalah bilangan bulat. Nah, coba perhatikan barisannya, misalkan seperti ini ya. Dari tak hingga, kemudian B dikurangi 3A, B dikurangi 2A, B dikurangi A, kemudian B plus A, kemudian B plus 2A. Nah, ini perbedaannya setiap suku adalah A, seperti itu ya. Kemudian, jadi bentuk umum dari suku-suku pada barisan aritmatika ini adalah B min QA. Kemudian dari barisan yang kita dapatkan ini, kita ambil unsur dari barisan ini yang tidak negatif. Ya. Jadi misalkan kita buat himpunan S, yang mana himpunan S ini berisi suku-suku pada barisan di atas ini yang berbentuk Q B dikurangi QA, di mana Q-nya adalah bilangan bulat dan B dikurangi QA ini lebih besar sama dengan 0. Ini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Karena S ini himpunan bagian dari N, S himpunan bagian dari N, yang mana N itu adalah himpunan terurut, sehingga menurut prinsip urutan, S memiliki unsur terkecil. S memiliki unsur terkecil. Misalkan unsur terkecil tersebut adalah R ya. R unsur terkecil dari S ya. Kemudian karena R ini elemen S, maka R itu bisa dibentuk menjadi B min Q kali A untuk suatu Q bilangan bulat. Dari persamaan yang kita peroleh ini, maka dapat dikatakan untuk A dan B bilangan bulat, maka ada R dan Q elemen bilangan bulat juga, sedemikian sehingga B adalah R ditambah B sama dengan R ditambah Q kali A. Dalam hal ini R kita sebut sebagai remainder atau sisa hasil baginya ya. Sedangkan Q adalah quotient atau hasil baginya. Untuk menunjukkan ketunggalan dari Q dan R, kemudian bahwa R berada di antara 0 sampai A, silakan dicoba untuk menggunakan bukti tidak langsung atau menggunakan kontradiksi seperti itu. Kemudian sekarang diberikan definisi atau istilah dalam algoritma pembagian. Misalkan di sini diberikan B sama dengan A kali Q ditambah R, di mana 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A. Maka B di sini disebut sebagai bilangan yang dibagi atau dividen.
Kemudian A disebut sebagai bilangan pembagi ya. Ini pembagi atau divisor. Untuk Q disebut sebagai bilangan hasil bagi atau quotients. Sedangkan R disebut sebagai bilangan sisa hasil bagi atau remainder. Sebagai tambahan, kita mengenal algoritma sebagai suatu metode atau cara prosedur untuk memperoleh suatu hasil tertentu yang dilakukan menurut sejumlah langkah. Nah, dalil algoritma pembagian ini sebenarnya lebih bersifat dalil eksistensial atau kewujudan. Wujud dari apa? Dari adanya bilangan-bilangan bulat Q dan R pada suatu algoritma. Namun demikian, uraian tentang pembuktiannya pada pembuktiannya dapat memberikan gambaran adanya suatu metode, cara, atau prosedur matematis untuk memperoleh bilangan-bilangan bulat Q dan R sehingga B sama dengan QA ditambah R. Contoh 1, buktikan bahwa 2 habis membagi N pangkat 3 untuk N bilangan bulat. Bukti, karena diketahui N elemen bilangan bulat dan 2 juga bilangan bulat, maka berdasarkan dalil algoritma pembagian, maka N dan 2 bisa dituliskan dalam bentuk N sama dengan 2 dikali Q ditambah R, di mana R ini berkisar antara 0 sampai A. Jadi R ini lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari A. Nah, dalam hal ini A di sini adalah 2 ya kan? A itu kan pembaginya. Pembaginya sama dengan 2, maka ini bisa kita ganti menjadi 2. Karena R antara 0 sampai 2, R lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 2, maka hanya ada 2 kemungkinan untuk R. Yang pertama, R-nya sama dengan 0, karena di sini ada sama dengannya, dan atau R-nya sama dengan 1, ya kan? Sekarang untuk N, kalau R-nya sama dengan 0, maka N-nya menjadi 2Q. Maka untuk N sama dengan 2Q, kita substitusikan ke bentuk ini ya. N-nya kita ganti dengan 2Q. Semua N di sini kita ganti dengan 2Q, maka 2Q ini pangkat 2 dikurangi 2Q. Nah, ini menjadi 4Q pangkat 2 min 2Q ya. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi 2Q pangkat 2 min Q. Nah, karena N pangkat 3 min N ini ternyata sama dengan 2 dikali 2Q pangkat 2 min Q, maka berdasarkan definisi keterbagian, 2 habis membagi N pangkat 3 min N. Sehingga untuk R sama dengan 0, maka N-nya kan sama dengan 2Q. Nah, untuk N sama dengan 2Q, maka 2 habis membagi N pangkat 3 dikurangi N. Kemudian bagaimana jika R-nya sama dengan 1? Maka N di sini menjadi 2Q ditambah 1. Kemudian kita substitusikan ke bentuk N pangkat 3 min N ya. Semua N di sini kita ganti dengan 2Q plus 1. Nah, jadi di sini 2Q plus 1 dipangkatkan 3 dikurangi 2Q plus 1. Nah, 2Q plus 1 pangkat 3 ini kita kalikan satu per satu ya. Kita kalikan satu per satu, 2Q dikali 2Q, 4Q pangkat 2 ya. 2Q dikali 1, oke, 2Q kali 2Q ini sama dengan 4Q
pangkat 2. Kemudian 2Q kali 1 adalah 2Q ya. 1 kali 2Q juga 2Q. 1 kali 1, 1. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan 2Q plus 1. Kita lanjutkan, kita kali 1 per 1 bagian ini. 4Q pangkat 2 dikali dengan 2Q adalah 8Q pangkat 2, pangkat 3 ya. Kemudian 2Q tambah 2Q ini sama dengan 4Q ya. 4Q kita kalikan 2Q menjadi 8Q pangkat 2 ya. Kemudian 1 kita kalikan dengan 2Q adalah 2Q ya. Kemudian ini ditambah dengan 4Q pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4Q pangkat 2. Kemudian 4Q ini 2Q tambah 2Q ini sama dengan 4Q. 4Q dikalikan 1 menjadi 4Q. Dan yang terakhir 1 dikalikan 1 sama dengan 1, kemudian tetap dikurangkan dengan 2Q plus 1. Ini sama dengan 8Q pangkat 3 ditambah 8Q pangkat 2 ditambah 4Q pangkat 2 sama dengan 12 ya. 12Q pangkat 2. Kemudian 2Q ditambah 4Q adalah 6Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurangi 2Q dikurangi 1, karena ini min kali plus sama dengan min ya. Kemudian kita lanjutkan 8Q pangkat 3 ditambah 12Q pangkat 2. Ini 6Q dikurangi 2Q adalah 4Q ya. 4Q 1 dikurangi 1 habis. Oke, kemudian ini kita faktorkan menjadi 2 4Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 2 plus 2Q. Nah, karena N pangkat 3 ini dikurangi N itu sama dengan 2 dikali 4Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 2 ditambah 2Q, maka berdasarkan definisi keterbagian, maka 2 ini habis membagi N pangkat 3 min N untuk N sama dengan 2Q plus 2. Karena pada 2 kemungkinan ini semuanya berkesimpulan 2 habis membagi N pangkat 3 min N, maka terbukti bahwa 2 habis membagi N pangkat 3 min N. Lalu bagaimana jika 2 di sini pembaginya kita ganti dengan 3? Oke, contoh selanjutnya kita akan membuktikan bahwa apakah 3 habis membagi N pangkat 3 min N. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Karena N dan 3 ini adalah bilangan bulat, maka berdasarkan dalil pembagian algoritma pembagian, maka ada Q dan R elemen bilangan bulat sedemikian sehingga N sama dengan 3 kali Q ditambah R. Untuk R, antara R lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari A. Dalam hal ini A-nya adalah 3. Karena A-nya 3, maka kemungkinan untuk R-nya adalah R sama dengan 0 atau R sama dengan 1 atau R sama dengan 2, ya kan? Karena R-nya antara 0 sampai 3 dan 0-nya ikut, ya. Nah, sehingga untuk R sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 3Q.
untuk R sama dengan 0, maka N sama dengan 3Q. Coba kita lihat. Di sini kita substitusikan N sama dengan 3Q ke N pangkat 3 min N ya. Oke. N pangkat 3 min N. Ini kita faktorkan dulu biar mudah. N pangkat 2 min 1 ya. Ini kemudian kita faktorkan lagi N min 1, N plus 1. Sehingga semua N di sini kita ganti dengan 3Q ya. N ini 3Q, N min 1, 3Q min 1 ya. Kemudian N plus 1 sama dengan 3Q plus 1. Karena N pangkat 3 dikurangi N sama dengan 3 kali Q kali 3Q min 1 dikali 3Q plus 1, maka berdasarkan definisi keterbagian 3 habis membagi N pangkat 3 dikurangi N. Kemudian untuk R sama dengan 1, maka R sama dengan 1, maka N sama dengan 3Q plus 1. Ini sama dengan tadi, kita substitusikan ke sini ya. N pangkat 3 min N, ini kan sama dengan N kali N plus 1 kali N min 1 ya. Oke. Kemudian kita substitusikan N sama dengan 3Q plus 1 ke semua N di sini ya. Sehingga ini 3Q plus 1, 3Q plus 1, ini min 1 ya. Min 1, kemudian ini 3Q plus 1, ini plus 1. Nah, dari sini berarti 3Q plus 1 ya. Yang ini 3Q ya. Yang ini 3Q plus 2. Ini sama dengan 3Q ya. 3Q plus 1, 3Q plus 2. Q. Nah, ini sama dengan sebelumnya karena N pangkat 3 dikurangi N ini sama dengan ini ya. Maka artinya berdasarkan definisi keterbagian, maka 3 habis membagi N min N pangkat 3 min N untuk N sama dengan 3Q min 1 plus 1. Yang ini tadi untuk N, yang ini tadi untuk N sama dengan 3Q ya. Kemudian untuk R sama dengan 2. Perhatikan di sini. Untuk R sama dengan 2, maka N-nya adalah 3Q plus 2 ya. Nah, sehingga ketika kita substitusikan ke sini, nah ini semua kita ganti dengan 3Q plus 2 ya. Plus 2, 3Q plus 2 min 1. Kemudian yang ini 3Q plus 2 plus 1. Nah, di sini menjadi 3Q plus 2, 3Q plus 1 ya. Kemudian yang ini 3Q plus 3. Nah, ini bisa kita faktorkan lagi. 3Q plus 2, 3Q plus 1. Kemudian yang ini kita faktorkan, 3-nya kita faktorkan ya, tinggal Q plus 1. Perhatikan di sini, ini dikali ini adalah 3Q, ini dikali ini adalah 3. Oke ya.
Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan juga 3Q plus 1, maaf. Ya, nggak apa-apa. 3Q plus 1, kemudian ini 3Q plus 2, ini 3Q plus 1. Nah, karena N pangkat 3 min 1 ini sama dengan ini ya, maka berdasarkan definisi keterbagian 3 habis membagi N pangkat 3 min 1 untuk N sama dengan 3Q plus 2. Nah, karena dari 3 kasus ini semuanya menunjukkan bahwa 3 habis membagi N pangkat 3 min N, maka kesimpulannya adalah 3 habis membagi N pangkat 3 min N.